Sebelum kita berbicara berkomunikasi, kita harus tahu dulu komponen dalam berkomunikasi dalam kita berbicara. Yang membuat kita nervous ini kita punya sugesti negatif. Hello Gopa people, welcome to G-Pod, let's bring it on. Kembali lagi bersama aku, Mary, podcaster kalian di podcastnya Millennial IT, Gopa IT, Entrepreneurship, and of course, Edukasi IT. Gopa people, kalian tuh merasa gak sih kayak zaman sekarang itu banyak banget orang yang lagi lomba-lomba buat nyari kerjaan nih. Apalagi kan sekarang tuh kayak banyak isu resesi yang di telinga gitu kan. Padahal nggak tahu deh apa itu sebenarnya resesi. Terus kalau misalkan ngomongin tentang nyari kerjaan, hard skill itu pasti yang nomor satu kan. Orang-orang tuh pasti bilang kayak kamu harus punya skill, hard skill. Tapi jangan lupa dong sama soft skillnya. Terus kalau sekarang kita ngomongin tentang soft skill nih. Soft skill itu adalah salah satunya itu gimana cara kita ngomong depan publik. Mau di kantor, di sekolah, ataupun di tempat kerja kita. Dimanapun nanti soft skill atau atau public speaking itu digunakan dimanapun kayak gitu kan. Nah sekarang aku pas banget nih lagi kedatangan di samping aku nih, Dada jangan di-spill dulu. Di samping aku udah ada professional public speaker yang sering warawiri di kedinasan, di acara formal, informal, wedding, banyak banget nih pokoknya. Penasaran nggak? Dia ini dulu adalah anak multimedia. Loh kok bisa jadi public speaking ya sekarang? Oke langsungnya kita sapa Kak Wafi. Say hi Kak, ke kamera. Boleh kenalan ke kamera? Halo sahabat Good People ya? Global People. Oh Global Okay. People. Hari ini aku Wafi dan aku adalah salah satu alumni di SMKTI Bali Global Denpasar. Jadi teman-teman Good People semuanya, semoga pikiran yang baik setiap hari datang dari segala penjuru. Jadi kesuksesan semoga selalu ada untuk kalian. Wih langsung on nih ya, langsung dikasih motivasi nih baru mulai video. Biar semangat. Jadi kalau anak muda nih harus dipancing dengan kata-kata afirmasi positif yang semangat supaya setiap harinya mereka mempunyai mindset positif. Jadi seperti itu. Demen banget ya, aku nggak sabar banget nih poinnya. Oke langsung aja ya Kak Wafi. Boleh. Jadi dulu Kak Wafi ini kan gelarnya itu di portofolio tak lihat itu di CV-nya itu SICOM. SICOM. Itu mirip tanyain back team semua nih SICOM itu apa sih sebenarnya itu? Kalau kamu tahu SICOM itu apa? Kayaknya sih sarjana, nggak tahu deh langsung aja mungkin Kak Wafi cerita sama Bapak kuliahnya dulu gimana Kak di gitu. Saya S1, saya di Universitas Pendidikan Nasional Undiknas Denpasar, di Undikas. Panjer gitu. Jadi SICOM ini adalah singkatan dari Sarjana Ilmu Komunikasi. Gitu. Kenapa sih Kak Wafi itu milih untuk di Sarjana Ilmu Komunikasi kayak gitu kan? Pertama di Bali ya, kalau di Bali saya lihat pasti kebanyakannya SI, ya, bener nggak? Bener. SPD, iya betul sekali ya. Eskom, ya, bener nggak gitu? Jadi yaudahlah cobalah cari sarjana ilmu komunikasi. Jadi pertama cari sarjana ilmu komunikasi, yang kenapa cari seperti itu karena satu di Bali masih sedikit yang sarjana ilmu komunikasi gitu. Masuklah ke sana dan linear juga di multimedia gitu karena di ilmu komunikasi pun kita juga belajar multimedia gitu. Jadi belajar juga ya? Jadi nggak ilmunya itu stop habisnya kamu SMK kamu udah goodbye, kamu nggak belajar multimedia lagi. Tidak, ada mata kuliahnya. Itu ngapain aja sih kalau misalkan multimedia di ilmu komunikasi? Nah jadi kalau di ilmu komunikasi ada yang namanya broadcasting. Broadcasting gitu. Ya betul. Jadi ada proses penyiarannya juga. Jadi nggak berhenti ilmunya sampai sana. Gitu. Penyiarannya lebih ke presenting, presenter, reporter seperti itu. Penyiar radio kayak gitu. Berarti sekarang kapan Kak Wafi lulusnya dari ini Undiknas? Tahun 2017 baru kemarin. Belum lama berarti. Belum lama. Gitu. Terus kalau misalkan flashback nih ke pas dulu jadi masih murid multimedia, itu kenapa sih kok bisa milih multimedia, bisa tiba-tiba ke public speaking? Kalau misalkan orang bilang tuh kan kamu harus memilih SMK atau SMA yang benar karena SMA itu adalah penentu jalan hidupmu gitu kan. Tapi kalau Wafi tiba-tiba ke public speaking sekarang profesional itu gimana sih? Boleh cerita? Tahu nggak? Kenapa Kak Wafi itu bisa masuk SMKTI Bali Global Denpasar? Gimana tuh? Pertama itu SMP Kak Wafi itu udah paling jangan sampai nanti SMK saya itu masuk di teknologi informasi. Saya nggak mau. Pertamanya ogah-ogah gitu. Karena SMP dulu kan ada juga pelajaran TIK. Kan gitu. Saya paling malas untuk mengikuti pelajaran TIK, ada PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel. Saya selalu dapat nilai jelek gitu. Nanti SMK nggak mau deh
ada apa namanya pelajaran yang seperti kayak itu TIK. Nah singkat cerita lah setelah lulus dari SMP gitu kan, ikut-ikutlah saudara saya karena saya santai gitu loh, aduh nanti aja lah untuk cari sekolah kayak gitu. Oh, nunda-nunda gitu iya, terus ya. nunda-nunda kayak gitu. Terus saudara saya udah daftar nih, kamu udah daftar sekolah, udah di mana? Di SMKTI Bali Global Denpasar. Hah? Sekolah apa itu? Teknologi informasi, dia bilang. Oh oke deh, cuma saya tunggu dulu lah gitu karena takut gitu. Masih bingung gitu ya, karena kamu nggak saya mau masuk sana gitu. nggak ada basic sama sekali, on basic tentang teknologi informasi nggak bisa sama sekali gitu. Ya Word masih bisa, Excel dikit-dikit kayak gitu, pokoknya nggak mau deh gitu. Nah singkat cerita, karena juga orang tua bilang kamu mau sekolah di mana nih, harus cepet karena terus gitu ya? sudah apa ya, sudah harus masuk SMK gitu. Habisnya itu yaudahlah ikut-ikutan. Oke, jadi berapa dari ikut-ikutan gitu ya? Iya, jadi berawal dari ikut-ikutan saudara saya. Oke, masuk SMKTI Bali Global Denpasar, ketemulah yang namanya Bu Sri. Bu Sri dulu yang pertama. Iya gitu. Dijelaskanlah ada jurusannya, ada multimedia, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer jaringan dan animasi. Ya. Bu Sri lah jelasin panjang lebar A sampai Z. Oke. Terbesitlah saya. Oke, kalau semua RPL, hitung-hitungan saya lemah guys. Iya. Gitu kan. Otaknya nggak kuat gitu, pengen pecah gitu kan. Aku juga kayak itu dulu, kayak Bener. RPL takut gitu loh, nggak Terus mau. kalau TKJ perlistrikan kan, takut apa ya, kesetrum. Takutnya Gak kesetrum. bisa karena itu juga main otak kanan Iya, gitu. Sama dengan RPL seperti itu kan. Terus animasi harus menggambar, sedangkan gambar saya jelek guys. Gitu. Akhirnya lah di multimedia, Bu Sri bilang gini, multimedia itu bisa kok kamu jadi jurnalis, kamu bisa fotografer, videografer, dan pokoknya multi talent deh, ya, multimedia gitu. Jadi kemanapun di dunia pekerjaan pasti kamu bisa masuk di sana. Oke, check it out, masuk multimedia. Gitu. Terus gimana pengalamannya pas sekolah tuh, suka nggak sama multimedia dulu? Pertama sih kalau masuk ya, karena ketemu teman-teman baru juga, dan mereka pun juga rata-rata sama kayak saya. Kayak masih ya basic, udahlah ikut-ikutan gitu. basic, belum tahu sama sekali. Saya juga dulu punya geng di di sekolah gitu. Sekarang masih ada geng? Masih ada. Masih hidup juga. Wah, apa lagi? Gengnya namanya geng Warawiri gitu. Oh gitu, beneran pantesan tadi sering Warawiri di kedinasan kayak gitu, ternyata gengnya Warawiri. Iya bener, jadi gengnya Warawiri. Mereka pun juga on basic, mereka nggak tahu apa-apa gitu. Ya udahlah masuk aja gitu, belajar ya, kita belajar bareng, kita kelompok juga bareng kayak gitu. Oke, berarti enjoy ya pas. Iya, enjoy aja sih. Karena ada teman-teman juga. Pokoknya gitu. Setiap ada mata pelajaran gitu ya, ada Pak Puji, masih ingat kan Pak Puji ya? Kalau ngajar Pak Puji itu luar biasa tegasnya. Gitu kalau ya. tegas, kalau ngebanyol. Terus ya ketika Pak Puji sudah masuk, oke selamat pagi, anak-anak langsung gitu. Langsung diem, tegang gitu ya. Iya, kayak gitu. Karena saya takut ditunjuk gitu loh, karena saya nggak bisa apa-apa waktu itu. Karena kan waktu masuk di multimedia kan pelajarannya basic dulu, semuanya kita pelajarin, RPL, animasi dan lain sebagainya, kayak ngerakit PC kayak gitu. Kita belajar. Oke, tapi senang ya kan? Sampai senang dan sampai terus di kelas 2 gitu ya. Itu baru mulai masuk ke penjurusan multimedia. Iya. Gitu. Lebih spesifik gitu ya. Lebih spesifik. Terus pelajaran lagi. favoritnya dulu apa sih Kak Wafi? Saya itu pelajaran favoritnya apa ya? Jangan matematika nih, jangan. Enggak. Pelajaran favorit saya itu ada editing video. Oke. Yang masalah dubbing gitu. Kalau masalah dubbing saya kuat banget di sana. Jadi masalah pengolahan suara, pengolahan audio gitu ya. Iya, pengolahan audio saya kuat di sana. Karena kan ada saya sebelumnya saya lupa Pak Sujana, Agus Sujana, Pak Agus Sujana kayak gitu kan, diajarin dubbing tuh bagaimana cara yang baik, dan di sana saya belajar. Oke. Terus dulu tuh kok bisa kayak ke-trigger jadi public speaking tuh, yang pertama ngajakin tuh siapa sih sebenarnya? Gara-gara saya magang waktu itu di MNC TV. Oh gitu. Gitu. Terus magangnya tuh disuruh langsung jadi gini gimana? No. Jadi di tempat magang saya di MNC TV ya, pada saat itu semua sih kita
basic. Pertama ada editing, ada MCR. MCR itu sama kayak kalian, kayak modelnya broadcasting, menyiapkan alat-alat, menghidupkan lampu dan lain sebagainya. Terus juga ada dubbing juga di sana, dan ada pelatihan presenter. Gitu. Oh, ada pelatihan presenternya juga gitu. Dan 4 kawan saya yang dipilih itu adalah saya. Dan saya di MNC TV itu jarang sekali yang namanya saya itu di studio. Jadi saya selalu diajak liputan, dan dari situ saya belajar melihat presenter. Oh, seperti ini cara mereka berbicara, berkomunikasi di depan layar seperti itu. Watch and learn gitu ya. Bagaimana your face kita pada saat kalau kita berbicara mengenai beritanya yang news gitu ya, berita yang tegang, bagaimana eye contact mata kita harus nyala gitu, tanpa maksudnya nggak boleh senyum ya kan, beda gitu. Tapi kalau soft news kita happy, kita senyum gitu, tapi tidak terlalu over. Di sini saya belajar, terus teknik-teknik suara gitu kan. Kita berkomunikasi ya, kalau ingin didengar oleh orang banyak ya. Satu, suara kita harus powerful. Ya enak gitu ya. Iya, harus enak didengar dan dihasilkan dari diafragma, no dari tenggorokan. Sahabat. Kalau gimana sih misalkan kalau gitu? Itu nanti kita omongin ya. Di tips nanti ya. Ini semakin jauh nanti jangan-jangan ngomongin public speaking nanti gitu. Jadi memang saya belajarnya itu dari tempat magang saya gitu. Saya diajarin namanya presenter Kak Tasya. Kak Tasya itu selalu ngajarin saya. Tapi memang waktu pada saat SMP, SD, memang saya suka mengikuti ajang-ajang perlombaan. Berarti emang dari dulu gitu ya, kayak ada. Jadi memang gini ada tipe orang yang sudah sejak lahir dia sudah punya kekuatan dalam diri, rasa kepercayaan diri itu sudah muncul. Tetapi ada beberapa orang yang butuh untuk ibaratnya pengajar. Terus Kak Wafi tipe yang mana nih? Saya tipe yang sudah ada, memang sudah terbentuk gitu. Tapi tinggal diasah-asah gitu. Tinggal diasah sedikit saja. Gitu. Ada 2 tipe. Gitu. Terus dulu SD SMP tuh ikutnya lomba-lomba apa? Saya dulu SD, saya tuh memang lebih fokus untuk SD tuh lomba pidato, cerdas cermat, pidato 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Iya. Wow. Jadi SMP itu memang saya pernah dapat beasiswa juga kayak gitu kan. Memang di penguatan 3 bahasa itu saya harus kuat. Gitu, dan saya sampai dengan di tingkat nasional. Wih, keren banget dong. Gitu. 3 bahasa, trilingual gitu ya. Terus pas SMK tuh sempet gak sih pas di TI itu? SMK ikut juga lomba pidato, lebih ke ini sih ya, lebih ke yang non akademik. Kalau saya lomba-lombanya gitu, kalau di SMK. Jadi kayak lomba pidato bahasa Indonesia saya mengikuti. Kok lomba debat gitu pernah gak sih Kak? Lomba debat pernah. Iya, lomba debat mewakili SMK TI Bali Global dan Pasar juga itu pada saat saya kelas 2 kalau nggak salah ya. 2 SMA. Iya, 2 SMK gitu. Namanya ajangnya lomba Majelis Permusyawaratan 4 pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Itu pemerintah yang ngadain tuh? Pemerintah. Keren. Gitu. Beda levelnya. Itu dipilih juga ya dari masing-masing jurusan, ada multimedia, ada RPL dan TKJ. Gitu. Jadi beruntunglah saya diajak sama namanya Bu Yuniarika. Iya, kenal? Iya. Nah, itulah Ibu Yuniarika yang mengajak, Wafi, ikut yuk lomba cerdas cermat. Saya tuh orangnya mau-mau aja gitu lah, ibaratnya gas-gas aja lah. Gitu. Ini adalah kesempatan emas gitu ya. Makanya saya kasih tahu nih sama sahabat good people global people. Iya, global people ya. Susah ngomongnya global people. Bener ya, belibet gitu. Iya, kadang-kadang global people gitu ya. Selagi ada kesempatan, ambillah. Jangan pernah Anda untuk menolak sebuah kesempatan emas itu. Walaupun kamu tidak bisa, bilang bisa aja dulu, nanti kita pelajari bareng-bareng. Jadi yes man gitu ya, kayak film gitu ya. Bener. Bilang yes ke semua kesempatan gitu ya. Duh, keren banget Kak Wafi, sumpah. Dia, siapa yang baru datang nih? Dia bisa bahasa Arab loh. Coba bro, ini podcaster juga nih. Oh, podcaster juga? Iya, podcaster juga, itu podcaster. Ini bisa bahasa Arab. Rame ya di sini ya. Bisa bahasa Arab nih. Kalau gitu bahasa Arab aja ya. Ini nggak bisa, sumpah, ini nggak tahu. Coba misalkan bilang bahasa Arab halo gitu ya, apa misalkan? Halo, Hafka. Malu banget. Oke, lanjut. Terus berarti Kak Wafi orangnya dulu emang
suka sama public speaking Iya kayak sih, dia gitu. seneng aja sih Emang udah gitu. keasah. Itu belajar tuh sendiri di rumah atau ada yang ngajarin gitu? Sendiri. Gimana sih ngomong depan kaca kayak gitu? Iya, belajar aja sih udah ngomong di depan kaca, sampai orang tua saya, tetangga, ngapain sih Wafi teriak-teriak gitu. Kadang kalau baca puisi nih, lomba Iya, baca puisi pidato kan perlu Iya, yang harus namanya teriak-teriak. kita harus apa ya, mulutnya ini harus dibuka gitu. Kalau belajar public speaking nggak boleh yang namanya satu part. Jadi kayak berbicaranya nggak boleh. nggak boleh. Harus ada 3 part atau 4 part. Ini Jadi harus kebuka mulutnya 4 harus gitu. kebuka supaya ketika Anda berbicara atau berkomunikasi di hadapan halayak banyak itu tidak belibet. Tidak ada kata-kata gitu. seperti itu. Oh, Jadi gitu. latihan vokal itu penting. Oke, terus ngomongin public speaking nih. Public speaker tuh ada berapa jenis sih? Banyak. Sebelum kita masuk ke jenis public speaking, saya tanya nih sama kamu. Aduh, dikasih komponen komunikasi itu apa? Harus tahu basicnya dulu sebelum ke jenis-jenisnya. Oke. Ya, sebelum kita berbicara berkomunikasi, kita harus tahu dulu komponen dalam berkomunikasi dalam kita berbicara. Itu ada. Apa aja tuh? Boleh kasih tau nggak? Tahu nggak? Komponen komunikasi. Ayo. apa Ada ya? hadiah loh. Beneran? Ada hadiah cantik. Iya apa? Apa komponen komunikasi? Komponen Searching komunikasi. Searching Google. Iya apa sih? Apa? Eye contact. Terus bahasa tubuh sangat salah. Udah kasih tau, udah spill aja deh langsung udah salah. Jadi on basicnya gitu ya, dalam kita belajar berkomunikasi, banyak orang pandai berbicara tapi belum tentu tahu yang namanya komponen dalam komunikasi. Satu, komponen komunikasi ada yang namanya komunikator. Oke, komunikator itu apa? Yang berbicara, yang berkomunikasi. Orang yang menyampaikan sebuah pesan. Nah, seperti kamu nih, kamu adalah komunikator. Yang kedua adalah komunikan. Kak Wafi adalah orang yang menerima sebuah pesan tersebut. Gitu. Yang ketiga ada pesannya, informasi ya. Jadi pesannya itu terletak di tengah-tengah. Ada komunikator, ada komunikan, di tengah-tengahnya pesan ya. Di ujung ini ada saluran. Nah, salurannya apa kira-kira? Platform kita ini, Gpod ini. Apa namanya? Gpod. Alat Podcastnya. penghubung. Yes, benar. Jadi bisa melalui YouTube, media sosial, radio, handphone, mereka bisa mendengar. Itu namanya masuk ke komunikasi nonverbal. Gitu. Terus kalau verbal kayak gimana sih? Verbal seperti kita berbicara seperti ini secara adalah langsung secara gitu. langsung. Gitu. Komunikasi verbal secara langsung, komunikasi nonverbal secara tidak langsung. Jadi pemirsa atau penonton nih yang lagi mendengarkan, mereka bisa melihat dari channel YouTube. Itu masuk ke komunikasi nonverbal. Terus ada efek yang dihasilkan adalah sebuah pesan yang komunikator sampaikan, sehingga komunikan ini masuk pesannya. Nah, yang terakhir ada yang namanya feedback. Feedback itu adalah umpan balik. Jadi komunikan ini mengumpan balik apa yang disampaikan oleh komunikator. Gitu, pesannya disampaikan. Jadi inti dari komunikasi kira-kira apa? Dari 5 komponen. Ada komunikator, ada komunikan, ada pesan, ada saluran, ada feedback. Jadi mikir ya. Kalau menurut Mary sih ya, jadi inti dari semua itu adalah gimana semua orang tuh bisa paham. Paham. Seperti itu? Pemahaman pesan yang disampaikan. Kayak gitu ya. Sihab ya. Jadi inti dari komunikasi ini adalah ya, harus ada yang namanya kesamaan makna supaya Maria tidak ada dusta di antara kita berdua. Dusta, oke. Memang kata-kata tidak ada dusta di antara kita. Benar seperti itu. Jadi inti dari komunikasi harus ada kesamaan makna. Kalau tidak ada kesamaan makna, tidak ada yang namanya proses komunikasi. Ibaratnya Mary punya pacar, tapi Mary nggak connect nih sama pacarnya, nggak ada kesamaan makna, nggak ada komunikasinya. Itu komponen komunikasi. Nah, kalau jenis-jenis komunikasi itu sangat banyak. Contohnya, jenis-jenis komunikasi ada MC, Master of Ceremony termasuk ya. MC formal. Ini tipe-tipe public speaker. Iya, tipe-tipenya. Ada public speaker ya. Public speaker ini ada banyak sekali gitu. Ada yang menjadi moderator, presenter, reporter, ya, press conference, dan banyak sekali pidato. Itu banyak. Storytelling masuk di sana. Storytelling juga masuk public speaking. Masuk di sana.
gitu. Oke. Terus kalau misalkan tips-tips buat public speaking itu apa? Tadi selain pernafasan yang tenggorokan diafragma tadi yang tak potong itu, Iya. sama tadi latihan vokal depan kaca itu, apalah sih? Ada nggak sih lagi Oke. tips-tips? Jadi latihan untuk tips untuk kita belajar public speaking yang paling awal, paling dasar adalah perbanyak yang namanya kalian dalam belajar untuk membaca dulu. Membaca. Gitu ya. Jadi untuk latihan nada gitu kan. Ibaratnya ini Mary nih tadi menyapa, "Hai sahabat global Global people," gitu kan. Ini kita harus ceria, ada permainan nada. Kamu harus belajar gitu. Beda ya orang membaca dengan orang lagi menyampaikan sebuah informasi atau pesan. Oke. Supaya nada kita ini enak didengarnya, supaya komunikan menangkap pesan yang kita sampaikan. Oke. Gitu. Kita harus belajar nada. Ibaratnya kalau kita pakai suara tenggorokan nih Meria, kita ngomong atau komunikasi ya, ibaratnya 1 jam kita akan cepat lelah. Gimana sih bedanya kalau misalnya ngomong tadi tenggorokan sama diafragma gitu? Tenggorokan. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat datang di SMKTI Bali Global Denpasar. Tenggorokan. Bulat, harus tegak, masuk ke diafragma. Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat pagi dan selamat datang di SMKTI Bali Global Denpasar bersama saya Ahmad Wafi dan juga rekan saya Mary. Hari ini kita berdua akan berbincang-bincang mengenai public speaking. Nah seperti itu, jadi bulat suaranya. Kayak Wafi aja jadi podcast. Aku suka Jadi enak didengarnya. Jadi kita kalau berbicara harus tegap gitu ya, nggak boleh bungkuk seperti ini. This is not good. Jadi pernafasan itu harus yang namanya kita jaga. Kalau tenggorokan, kamu berbicara atau berkomunikasi 1 jam, 2 jam akan cepat lelah, akan cepat minum air terus. Tapi kalau kamu menggunakan suara diafragma yang dihasilkan dari perut 2 jam, 3 jam, 5 jam, ya ibaratnya seperti sampai 6 jam gitu ya, non-stop, gak akan lelah. Karena kamu menggunakan teknik dasar yang benar. Oke. Seperti itu. Banyak juga belajar di depan kaca. Untuk yang pemula tadi, mimik, gestur. Ibaratnya nanti kan pada saat membuka acara, mimikku seperti apa ya? Eye contactku seperti apa ya? Harus tahu, harus ngaca dulu ya kayak gimana sih kayak gitu. Gak ada yang namanya instan di dunia ini. Butuh proses. Apalagi untuk pemula ya. Saya anjurkan untuk kalian, ibaratnya ini kalau Mary nih sama teman-teman sahabat semua di sini, ibarat kalau mau presentasi, masih kalian biasa aja presentasi. Halo selamat siang teman-teman, ya perkenalkan nama saya, kelompok saya A, B, C, D, F, G. Bener nggak seperti itu? Betul nggak? Bener nggak? Harus ada tekniknya, kamu harus ada yang namanya introduction-nya. Harus ada kata-kata pemanis di pembukaannya. Supaya apa? Supaya audiens ini senang mendengarkan kamu. Jadi bangun gitu ya? Jadi bangun, mereka nggak akan, gitu iya mereka nggak akan mencuekan kamu, karena mereka sudah senang dengan kamu. Terus apa namanya, penampilan harus dijaga, body language itu harus bagus, komunikasi nonverbal lagi tadi saya bilang, tangan kita ikut digerakkan, nggak di depan kita kayak patung diem saja seperti ya, misalnya itu. Tangan kayak gini. Nggak boleh seperti itu. Kalau saya lakukan ya sama anak-anak mahasiswa saya juga seorang praktisi pendidikan juga. Saya bilang, kalau Anda lagi presentasi ya, Anda harus lakukan dengan teknik catwalk. Kalau Anda berdiri saja di depan seperti patung, itu akan cepat grogi, akan cepat nervous, akan cepat kamu lupa dengan materi-materi yang kamu akan ingat. Tetapi ketika Anda sudah catwalk berjalan, ini yang nervous ibaratnya tangannya lagi gemetar itu akan hilang. Gitu. Karena yang membuat kita nervous ini, kita punya sugesti negatif. Udah duduk nih sebelum kita mulai, aduh takut, aduh gimana ya. Itu yang membuat kita membuat kita nggak punya keyakinan dalam diri kita. Tapi kalau kita sudah prepare ya, kita udah duduk, oke, bismillah, Tuhan berikanlah jalan yang terbaik, semoga acaranya berjalan dengan lancar. Terus kamu baca naskahnya, kamu tarik nafas, kamu minum air, kamu lihat dulu stage-nya, audiensnya seperti apa, umur audiensnya seperti apa, kamu harus kenal gitu. Kalau kamu tidak tidak tahu gitu ya, itu kamu akan kebingungan. Untuk menghadapi gitu ya? Untuk menghadapi audiens kamu sangat kebingungan. Kamu harus tahu, contohnya audiensnya dengan rata-rata umur
dari 11 tahun ya sampai dengan 17 tahun kita pembawaannya harus ceria. Beda loh dengan audiens dengan tipe 30 sampai dengan 50 tahun. Itu pembawaannya harus lebih maintenance banget sama audiens. Saya pernah seperti lebih itu. Tegas gitu ya? Iya, tegas, berwibawa dan penuh dengan karismatik. Oke. Gitu. Karena orang tua tuh biasanya sukanya kayak gitu ya, beda-beda jadinya. Bener. Biasanya mereka suka dengan kata-kata yang manis, pembuka yang manis, introduction seperti itu. Jadi tadi ngomongin tentang Kak Wafi yang pernah audiensnya itu orang-orang yang umurnya 30 ke atas gitu, ada nggak sih kayak pressure di atas panggung gitu Kak? Pas public speaking atau ngeisi event apa tuh pernah nggak sih kayak Kak Wafi? Pernah. Apakah Kak Wafi itu merasa rasa nervous sebelum maju ke panggung? Pernah gimana tuh? Pernah. Itu keringetan. Dulu sekali waktu SMP gitu kan. Karena kan saya sering ikut lomba juga kan. Dulu itu saya juga takut, saya mempunyai ketakutan dalam diri saya. Jadi ketika saya lagi berbicara di depan umum gitu ya, di depan audiens, udah megang mic ini ibaratnya mandi keringet deh. Jadi baju saya basah. Itu grogi. Iya. Tapi sekarang udah nggak ada kayak gitu. Karena saya udah punya mindset positif, saya nggak akan keringetan. Oke gitu. Soalnya sama nggak sih Kak Wafi kalau misalkan Mary lomba speech gitu kan misalkan kayak sebelum belakang panggung ini udah berapa gitu. Itu Kak Wafi kayak gitu juga. Itu hal wajar gitu ya. Seprofesional apapun gitu ya, seperti Najwa Shihab, Mary Riana, Choky Sitohang, dan beberapa MC profesional di ibu kota, mereka juga pernah menghadapi hal-hal yang seperti itu sebelum mereka tampil di halayak umum gitu ya, di depan umum. Mereka membawakan sebuah acara, pasti ada yang namanya ketakutan, nervous, takut bisa nggak ya, pasti ada seperti itu. Takut lupa gitu. Tapi yang hal seperti itu cukup sekali aja. Oke, saya yakin saya bisa. Harus kayak gitu ya, ngasih tahu diri sendiri gitu ya. Itu. Dan juga nih Mary ya, ini tips juga untuk teman-teman yang lagi menyaksikan di channel YouTube ini, di G-Pod ini ya, untuk memegang mikrofon juga itu ada tekniknya. Gimana tuh? Gitu. Contohnya nih, kalau pernah nggak sih Mary melihat megang mikrofon orang seperti ini di dagu? Itu teknik yang sangat salah. Tidak boleh teknik yang seperti itu. Gimana tuh yang benar? Jadi yang benar adalah jangan sampai menutupi dagu. Jadi agak di 3 part di bawah atau 2 part saja. Gitu. Jadi jangan sampai ditempel seperti ini, nggak baik. Oke, jadi itu. Ada lagi mungkin tipsnya? Iya, mungkin teknik-teknik dasar itu sih yang harus kamu kuasai supaya sebagai kamu, beginner gitu ya. Supaya kamu juga nggak nervous dan takut pada saat kamu berbicara di depan umum. Dan dikasih tahu juga bahwa akan datang seorang anaknya B.J. Habibie.